Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Sebelum mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita, sehingga bacaan Injil hari ini dapat diterima dan diterapkan di kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalender liturgi hari Rabu, Pekan Biasa ke-10, tanggal 9 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Kami dijadikan pelayan suatu perjanjian baru, bukan yang terdiri dari hukum yang tertulis, melainkan dari Roh. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3, ayat 4-11. Saudara-saudara, besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dari diri kami sendiri, kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tetapi, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru. Bukan perjanjian yang terdiri dari hukum yang tertulis, melainkan dari Roh. Sebab, hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang terukir dengan huruf pada loh-loh itu mematikan. Meskipun demikian, pelayanan itu disertai kemuliaan Allah pada waktu diberikan. Sebab, sekalipun pudar juga, wajah Musa bercahaya begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Jadi, kalau pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu begitu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan Roh yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang untuk menggenapi hukum. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5, ayat 17-19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Bacaan Injil yang kita renungkan menegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus tidak datang untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan mau menggenapinya.
Adapun hukum Taurat bagi bangsa Israel adalah sebagai arah dasar dan roh pemersatu. Dengan demikian, mustahil jika tanpa hukum itu bangsa Israel sampai kepada tanah terjanji. Yesus datang dan memberi dirinya untuk menebus dosa kita. Dengan sendirinya, Ia telah menggenapi hukum Taurat dan menyempurnakannya dalam karya keselamatan yang Ia janjikan. Demikianlah kita harus menumbuhkan sikap yakin dan percaya akan apa yang sudah tertulis dan disepakati bersama untuk menciptakan keharmonisan hidup bersama. Dikatakan bahwa Allah adalah Raja atas hukum. Ia mencintai hukum dan menegakkan keadilan. Allah yang adalah Raja juga taat kepada hukum. Ia memberi teladan yang baik bagi kita. Maka, sudah selayaknya kita yang ditebus ini harus mampu menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Allah Bapa, ajarlah kami untuk setia dan taat kepada hukum-hukum-Mu yang menyelamatkan. Amin.